Assalamualaikum kawan. Semoga kawan-kawan sehat selalu. Selamat datang di channel Info Berharga. Channel yang berisi informasi edukatif, inspiratif. Jangan lupa klik like, subscribe supaya kawan-kawan tidak ketinggalan informasi dari kami. Pisang. Pisang adalah nama umum yang diberikan pada tumbuhan ternak berukuran besar dengan daun memanjang dan besar yang tumbuh langsung dari bagian tangkai. Batang pisang bersifat lunak karena terbentuk dari lapisan pelepah yang lunak dan panjang. Batang yang agak keras berada di bagian permukaan tanah. Pisang memiliki daun bertangkai yang berpencar dengan bagian batang yang meruncing. Ukuran daun pada tiap spesies pisang juga berbeda-beda. Tangkai pisang menghasilkan bunga dalam jumlah yang banyak. Bagian bunga pada pisang akan membentuk buah yang disebut sisir. Buah pisang berkelompok dalam satu bunga majemuk dengan ukuran yang makin ke bawah makin mengecil. Dalam taksonomi, pengelompokan, pisang termasuk dalam genus Musa dan famili Musaceae. Beragam spesies pisang tersebar di kawasan Malaysia. Spesies pisang yang paling banyak dibudidayakan di dunia adalah pisang hutan. Jenis pisang hutan dapat tumbuh di hutan, bukit maupun di dataran rendah. Selain itu, pisang juga dapat ditanam bersama dengan tanaman lain seperti jagung dan ketela pohon. Pisang dapat dipanen kapan saja, karena pertumbuhannya yang sesuai dengan segala jenis musim. Kematian pohon pisang hanya terjadi ketika berbuah hanya sekali semasa hidupnya. Buah pisang dapat langsung dimakan atau dimasak terlebih dahulu. Nutrisi di dalam pisang bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia dan dapat pula dibuat sebagai obat tradisional. Pada awalnya, pisang merupakan tumbuhan asli yang berasal dari kawasan Asia Tenggara, kemudian menyebar ke seluruh wilayah dunia. Dari arah barat, pisang menyebar mulai dari Samudra Atlantik menuju ke Pulau Madagaskar lalu ke benua Afrika dan menuju ke Amerika Latin dan Amerika Tengah. Sementara itu, pisang yang menyebar dari arah timur melalui Samudra Pasifik menuju ke Hawaii. Di berbagai daerah dan mancanegara, pisang memiliki nama-nama khas tersendiri, beberapa di antaranya, gadang atau gedang, Jawa, Biu, Bali, Puntik, Sasak, Cau atau Cau, Sunda, Punti, Lampung, Unti, Makassar, Koyo, Ternate, Kula, Banda, Uri, Ambon, Tema, Seram, dan Ounce, Madagaskar. Berdasarkan taksonomi, pengelompokan, pisang. Nama spesies dari pisang adalah Musa sp yang berasal dari genus Musa. Pisang termasuk dalam famili Musaceae dalam kelas tumbuhan berkeping biji tunggal. Sementara itu, pisang masuk dalam subdivisi tumbuhan berbunga dan divisi tumbuhan berbiji. 4. Spesies pisang masih berkerabat dengan Orchidaceae. Pisang dapat dikelompokkan berdasarkan kode berikut. Kelompok A, diploid pisang seribu, pisang lilin, pisang mas, Musa acuminata. Kelompok A, triploid, Parthenocarp pisang susu, Bananito, jenis-jenis pisang Ambon, Musa acuminata, embun, seperti, Ambon putih, Ambon hijau, Gros Michel, dan, Cavendish, pisang barangan, Musa acuminata. Kelompok AB, triploid, Parthenocarp jenis-jenis pisang raja. Pisang raja bulu, Musa paradisiaca, Truplantain seperti kultivar, Silk, dari Amerika Selatan, pisang tanduk. Kelompok ABB, triploid, Parthenocarp pisang kepok, pisang siam. Kelompok AAB, tetraploid, Parthenocarp. Berdasarkan morfologi buah pisang. Hampir semua buah pisang memiliki kulit berwarna kuning ketika matang, meskipun ada beberapa yang berwarna jingga, merah, hijau, ungu, atau bahkan hampir hitam. Buah pisang sebagai bahan pangan merupakan sumber energi, karbohidrat, dan mineral, terutama kalium. Istilah pisang juga dipakai untuk sejumlah jenis yang tidak menghasilkan buah konsumsi, seperti pisang abaka, pisang hias, dan pisang kipas. Artikel ini hanya membahas pisang penghasil buah konsumsi serta kerabatnya yang berkaitan. Budidaya pisang. Ketika manusia hidup berpindah-pindah dengan mengumpulkan makanan, budidaya pisang belum dilakukan dan masih berupa tanaman liar. Pisang mulai dibudidayakan setelah manusia mengenal pertanian yang bersifat menetap. Masyarakat di kawasan Asia Tenggara telah memanfaatkan pisang sejak lama sebagai sayur, khususnya pada bagian pelepah dan tunas. Bagian-bagian pisang yang lainnya juga telah dimanfaatkan. Bukti pembudidayaan pisang oleh manusia dapat diketahui melalui relief dan naskah kuno. Pemeliharaan pisang pertama diketahui dalam literatur Pali, khususnya Kanon Pli.
Dalam naskah ini disampaikan bahwa pisang telah dipelihara di India sejak abad ke-6 hingga ke-5 sebelum Masehi. Dalam naskah ini, pisang digambarkan sebagai buah bertaring yang menjadi makanan bagi kera dan gajah. Kebudayaan lain yang telah membudidayakan pisang ditemukan di Sungai Panjang dan Sungai Kuning di Tiongkok. Dari prasasti kuno di Yunani, diketahui bahwa Yunani mengenal budidaya pisang dari India sejak abad ke-3 sebelum Masehi. Sementara itu, di wilayah Portugal telah diadakan budidaya pisang yang dipelajari dari Teluk Gini dari Afrika sebelum ditemukannya jalur perhubungan antara benua Asia dan benua Eropa. Pisang secara tradisional tidak dibudidayakan secara intensif. Hanya sedikit yang dibudidayakan secara intensif dan besar-besaran dalam perkebunan monokultur, seperti Gros Michel dan Cavendish. Jenis-jenis lain biasanya ditanam berkelompok di pekarangan, tepi-tepi lahan tanaman lain, serta tepi sungai. Hama pisang. Hama kutu putih pada daun pisang. Perbanyakan secara vegetatif membuat pisang amat mudah terkena serangan hama, karena sempitnya keragaman genetik. Suatu perkebunan yang terkena penyakit tumbuhan dapat menularkan dengan singkat ke perkebunan tetangganya. Spesies kumbang bernama Cosmopolites sordidus merupakan hama penyebab bercak hitam pada buah pisang. Nutrisi pisang. Pisang mentah, tidak termasuk kulitnya, mengandung 75% air, 23% karbohidrat, 1% protein, dan mengandung sedikit lemak yang dapat diabaikan. 100 gram pisang mengandung 89 kalori, 31% dari nilai asupan harian AS yang direkomendasikan, vitamin B6, dan vitamin C dalam jumlah sedang, mangan dan serat pangan, tanpa nutrien lain berukuran mikro dalam kandungan yang signifikan. Potasium. Meskipun pisang umumnya dianggap mengandung kandungan kalium yang luar biasa, kandungan kalium di dalam pisang sebenarnya tidak tinggi per porsi makanan biasa. Hanya memiliki 8% dari nilai asupan harian AS yang direkomendasikan untuk kalium, dianggap sebagai tingkat asupan harian rendah. Lihat tabel nutrisi, dan peringkat kandungan kaliumnya di antara buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, dan banyak makanan lainnya relatif sedang. Sayuran dengan kandungan kalium lebih tinggi daripada pisang pencuci mulut mentah, 358 mg per 100 gram, misalnya bayam mentah, 558 mg per 100 gram, kentang panggang tanpa kulit, 391 mg per 100 gram, kedelai matang, 539 mg per 100 gram, jamur portabella panggang, 437 mg per 100 gram, dan saus tomat olahan, 41339 mg per 100 gram. Pisang raja mentah mengandung 499 mg kalium per 100 gram, pisang pencuci mulut kering atau bubuk pisang mengandung 1491 mg kalium per 100 gramnya. Alergen. Orang dengan alergi lateks mungkin mengalami reaksi alergi terhadap pisang. Budaya makanan dan masakan pisang. 1. Buah pisang. Berdasarkan cara mengonsumsi buahnya, pisang dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu pisang meja dan pisang olah. Pisang meja dikonsumsi dalam keadaan segar tanpa melalui proses pengolahan, seperti pisang Ambon, pisang susu, pisang raja, pisang seribu, dan pisang Cavendish. Pisang olahan dikonsumsi setelah melalui proses pengolahan makanan, seperti digoreng, direbus, dibakar, atau dikolak. Pisang yang termasuk dalam golongan pisang olahan adalah pisang kepok, pisang siam, pisang kapas, pisang tanduk, dan pisang uli. Buah pisang dapat diolah menjadi berbagai produk makanan ringan, seperti kue dan arak. Olahan pisang yang cukup populer antara lain keripik pisang, Lampung, pisang epe, Makassar, sil pisang, Bandung, pisang molen, Bogor, dan arak, Amerika Latin. Pisang mempunyai kandungan gizi lebih tinggi dibandingkan apel. Buah pisang mengandung mineral seperti kalium, magnesium, fosfor, besi, dan kalsium. Pisang juga mengandung vitamin, yaitu vitamin C, vitamin B kompleks, vitamin B6, dan serotonin yang aktif sebagai neurotransmitter dalam kelancaran fungsi otak. 2. Bunga atau jantung pisang. Jantung pisang digunakan sebagai sayuran pada masakan Asia Selatan dan Asia Tenggara, baik mentah atau dikukus dengan saus atau dimasak dalam sup, kari, dan makanan goreng. Rasanya menyerupai artichok, baik bagian daging dari daun pelindung maupun jantung dapat dimakan. Selain itu, jantung pisang juga digunakan pada sebagian daerah di Indonesia sebagai obat luar. 2. Bonggol pisang. Bonggol pisang merupakan sumber serat bagi tubuh.
Bonggol pisang dapat diolah menjadi makanan ringan seperti keripik. Serta, dapat diolah menjadi pupuk cair untuk berbagai tanaman seperti bawang merah. Nilai ekonomis pisang. Nilai ekonomi dari budidaya pisang ditinjau dari masa berbuah, masa pertumbuhan, kesuburan tanah, dan pemeliharaan. Pisang mulai dapat berbuah setelah mencapai usia setahun sehingga pengembalian modal untuk budidaya menjadi lebih cepat. Sementara itu, pisang menghasilkan buah dengan jumlah yang berlipat setelah mulai berbuah. Pisang dapat menghasilkan buah sebanyak 3 atau 4 kali lipat dari masa berbuah pertamanya. Sementara itu, kesuburan tanah di sekeliling pisang sangat cepat memburuk. Pisang harus selalu memperoleh pemeliharaan rutin. Buah pisang juga hanya dapat bertahan selama 15 hari setelah panen dan setelahnya akan mengalami pembusukan. Terima kasih sudah mengunjungi channel Info Berharga. Semoga informasi yang kami sajikan menambah wawasan dan bermanfaat untuk kawan-kawan. Silahkan kunjungi video kami lainnya. Ketik di kolom komentar jika Anda mempunyai saran untuk pengembangan channel kami. Jangan lupa klik like, subscribe supaya kawan-kawan tidak ketinggalan video kami terbaru lainnya. Terima kasih. Wassalam.